Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu 8 Mei 2024, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo. Adapun tema renungan hari ini adalah Tuhan turut bekerja. Tema ini didasarkan pada bacaan Injil Markus pasal 16 ayat 14-20. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau telah membangunkan kami pada saat ini dan Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan yang baru pemberian-Mu. Tuhan, kami ingin mengawali hari kami dengan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya mengurapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu, merasa-rasakannya, dan memahami kehendak-Mu serta melakukan dalam hidup kami. Kami mohon berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita membaca dan memperhatikan Markus pasal 16 ayat 14-20, nanti dengan penekanan ayatnya yang ke-19 dan 20. Dan saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membaca ayat 14 sampai ayat 20. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Injil Markus pasal 16, Markus 16 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20 yang demikian bunyinya. Akhirnya Tuhan Yesus, menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, ke-11 murid itu, ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita ini adalah bacaan terkait dengan kenaikan Tuhan Yesus. Besok pagi, Kamis, tanggal 9, kita bersama-sama akan merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi setelah ia mati di kayu salib, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit, pada hari raya Paskah. Paskah itu perayaan kebangkitan. Kemudian ia menampakkan diri selama 40 hari kepada para murid dan orang-orang yang mengikuti dia. Dan kemudian 10 hari kemudian, pada hari raya Pentakosta, ia mengaruniakan Roh Kudus. Tetapi sebelumnya, sebelum hari raya Pentakosta, itu Tuhan Yesus menampakkan naik ke surga. Jadi ia bangkit, kemudian menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari. Kemudian ia naik ke surga, dan kemudian ia dia mengaruniakan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, mungkin teguran yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid pada saat itu juga teguran bagi kita. Seringkali kita tidak percaya pada Tuhan.
Mungkin kita percaya, tetapi tidak sungguh-sungguh percaya. Percaya kita hanya ya percaya, tapi kadang-kadang ragu-ragu. Kita diingatkan akan perkataan Tuhan Yesus kepada para murid, terutama ke-11 orang murid itu. Mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, saudara-saudara, percaya itu gampang-gampang susah gitu ya. Percaya itu gampang-gampang susah, tetapi percaya itu adalah sesuatu yang kita usahakan. Kita perlu mengalahkan hal-hal yang membuat kita nggak percaya. Dan dari percaya itu, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus sudah berkata-kata kepada para murid, mencela ketidakpercayaan mereka, menguatkan mereka agar percaya, Tuhan Yesus mengutus para murid. Pada ayat 15 secara dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya saudara-saudara, hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari bacaan kita adalah bahwa kita diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, kabar sukacita kepada segala makhluk. Baik makhluk sesama manusia maupun makhluk-makhluk di sekitar kita, tanaman, binatang, gitu ya, semua yang ada di sekitar kita. Semua Tuhan percayakan kepada kita, dan kita diajak untuk memberitakan Injil, kabar sukacita kepada mereka. Nah, saudara-saudara, memberitakan kabar sukacita juga kadang-kadang tidak mudah. Kadang-kadang kita takut gitu ya, kadang-kadang waduh, kalau saya bersaksi mengabarkan kabar sukacita, menguatkan orang yang sedang kesusahan, menguatkan orang yang sedang dalam pergumulan, nanti saya salah gitu, jangan-jangan saya salah. Kita kadang-kadang ragu-ragu, kadang-kadang nggak percaya seperti teguran Tuhan Yesus kepada para murid tadi. Nah, saudara-saudara, saat ini kita diajak, siapapun kita, apapun keadaan kita, apapun pekerjaan kita, seberapapun usia kita diajak untuk mewartakan Injil, kabar sukacita kepada segala makhluk. Dan itu butuh keberanian. Dan untuk bisa berani, mari kita minta kepada Tuhan, supaya Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan memampukan kita, untuk kita mengabarkan Injil, kabar sukacita itu. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Kalau segala makhluk, maka kita memberitakan kabar baik kepada orang yang kesusahan, gitu ya. Kita beritakan kabar baik, kita berdoa untuk mereka, kita kuatkan iman mereka, kita dengarkan keluh kesah mereka, kita ajak mereka untuk bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita bawa kabar-kabar yang baik, bukan kabar-kabar fitnah, bukan kabar-kabar bohong, bukan kabar-kabar yang mengecilkan hati orang lain, bukan perkataan yang membuat hati orang lain ciut, hati orang lain putus asa, hati orang lain menjadi terlukai, sakit. Tetapi mari kita mewartakan kabar sukacita, kabar baik, Injil Tuhan dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Mungkin ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan kabar baik itu, kita nggak tahu harus seperti apa. Tapi mari kita minta kepada Tuhan, supaya Tuhan menguatkan kita, supaya Tuhan memanggil kita untuk menjadi alatnya, supaya kita bersama-sama mampu untuk melakukan panggilan Tuhan ini. Kita diminta untuk pergi ke seluruh dunia, kemanapun kita berada, untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Bagi saudara-saudara yang suka bercocok tanam, merawat tanaman yang menghasilkan oksigen, semua tanaman menghasilkan oksigen. Dan ketika saudara-saudara suka menanam, saudara-saudara sedang memberitakan kabar baik kepada tanaman, kepada alam ciptaan ini, sehingga lebih segar lingkungan di sekitar kita. Itu kabar baik. Dan kita diajak untuk bersama-sama terus mengupayakan kabar baik itu.
Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah mungkin kita kadang-kadang ragu-ragu, apakah yang kita lakukan, yang sudah kita doakan, yang kita lakukan, yang sudah kita upayakan, apakah semuanya itu ada hasilnya enggak ya? Kadang-kadang kita ragu-ragu, kadang-kadang kita menjadi khawatir. Tapi saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk melihat satu hal yang penting sekali. Di ayat 20 di sana dikatakan, mereka pun, para murid itu pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan turut bekerja. Jadi saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, mari kita doakan supaya itu menjadi sarana pemberitaan Injil, kabar sukacita, kabar keselamatan dari Tuhan, supaya kita terlibat dalam karya penyelamatan yang Tuhan lakukan. Dan mari kita minta kepada Tuhan supaya kita dimampukan setiap hari kita berdoa, Tuhan, mampukan saya untuk dapat mewartakan Injil-Mu, kabar sukacita kepada siapapun di sekitar saya. Jangan lupa berdoa seperti itu, saudara. Dan kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan, ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah berusaha, maka apapun yang kita lakukan, maka firman Tuhan katakan, Tuhan turut bekerja. Di sana Tuhan turut bekerja melalui apa yang kita lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, dan itu tentu akan menghasilkan buah. Jadi yang pertama-tama harus kita lakukan adalah ketetapan hati. Saya hari ini akan mengabarkan Injil, kabar sukacita. Tuhan tunjukkan saya untuk tahu kepada siapa saya harus mengabarkan kabar sukacita itu. Dan saudara-saudara, jangan sampai kalau kita berdoa seperti itu lalu kita berpikir bahwa kita harus keluar, gitu ya. Itu satu-satunya enggak, mengabarkan kabar sukacita, Injil, karya penyelamatan Allah itu juga buat anggota keluarga kita. Jadi kita berdoa juga kepada siapapun Tuhan utus. Tuhan kiranya perlengkapi, Tuhan kiranya mampukan kita untuk mengabarkan Injil. Dan berdoa adalah cara kita untuk melibatkan Tuhan dalam apa yang kita lakukan, dalam kehidupan kita. Sehingga di situ ketika kita berdoa, menyerahkan semuanya supaya Tuhan pakai, maka di situ Allah Tuhan kita turut bekerja dalam apapun yang kita lakukan. Jadi mungkin kita melakukan hal yang sederhana, tapi ketika kita doakan sungguh-sungguh, ketika kita terbuka kepada Tuhan, maka itu menjadi kekuatan yang dahsyat. Karena sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, tetapi kalau itu di tangan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara mungkin tidak berpendidikan tinggi, saudara-saudara mungkin pekerjaannya sederhana, atau mungkin ada saudara-saudara yang pegawai negeri, ada saudara-saudara yang punya pekerjaan-pekerjaan yang bagus. Siapapun kita, pekerjaan apapun kita, Tuhan panggil kita untuk memberitakan Injil. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, supaya Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat Petra yang terkasih, ketika kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik. Dunia ini, saudara-saudara, dipenuhi dengan persoalan. Mungkin saudara juga saat ini sedang mengalami persoalan. Siapapun saudara, walaupun mengalami persoalan, tapi jangan lupa untuk berdoa agar Tuhan memakai saudara untuk mengabarkan Injil, kabar sukacita, terlibat dalam karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan untuk dunia ini, untuk kita semua, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi misalnya kalau saudara-saudara sedang punya masalah, bukan berarti bahwa saudara-saudara tidak bisa mewartakan Injil.
Saudara-saudara, justru ketika saudara punya masalah dan saudara berserah penuh kepada Tuhan, saudara-saudara menyerahkan semua dalam otoritas Tuhan, dan di situ Tuhan berkarya membuat saudara tenang, membuat saudara dapat berpikir jernih, meskipun masalahnya belum selesai. Tapi ketika saudara menyerahkan semuanya kepada Tuhan, saudara menjadi tenang, berpikiran jernih, tetap melakukan kasih, bijaksana dalam mengambil keputusan, mengambil sikap dalam berkata-kata, maka di situ saudara sedang mewartakan Injil. Jadi, apakah saudara sedang punya masalah atau tidak? Itu, apalagi kalau saudara sedang punya masalah, itu bukan alasan untuk tidak mewartakan Injil. Apapun keadaan saudara. Mungkin saudara-saudara ada yang saat ini terbaring sakit. Mungkin saudara-saudara saat ini ada yang lemah fisiknya karena sakit, usia lanjut. Tapi saudara-saudara, berdoalah. Kalau Tuhan Yesus mengutus para murid untuk mengabarkan Injil, berdoalah agar saudara-saudara juga dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil. Berdoa supaya Tuhan memakai mulut saudara, tangan saudara, hati saudara, pikiran saudara, apa yang saudara lakukan. Sehingga misalnya saudara-saudara sudah tidak bisa apa-apa karena fisik lemah, tapi hati saudara ketika saudara bersukacita, ketika saudara menyerahkan tubuh saudara untuk Tuhan pakai, hidup saudara untuk Tuhan pakai, maka saudara akan dipenuhi dengan sukacita. Dan di situ saudara dipakai untuk jadi berkat. Paling tidak bagi orang-orang yang membantu saudara, memasak untuk saudara, menyuapi saudara, membersihkan, membantu saudara membersihkan tubuh dan sebagainya, kamar dan sebagainya. Tidak ada alasan untuk tidak mengabarkan Injil. Justru ketika lemah fisik, di situ kita berserah kepada Tuhan, di situ kekuatan Tuhan menjadi nyata. Karena Rasul Paulus mengatakan, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan semakin sempurna, semakin nyata. Kalau saudara lemah, kalau saudara sedang bermasalah, jangan jadikan itu alasan untuk tidak memberitakan Injil. Terus memberitakan Injil supaya kita terus menjadi murid-murid Tuhan yang terus mewartakan Injil, menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan kabar sukacita itu. Mungkin saudara-saudara saat ini sedang bingung. Mungkin saudara-saudara saat ini sedang tidak punya uang. Mungkin saudara-saudara saat ini sedang tidak tahu apa yang saudara akan lakukan. Tapi saudara-saudara, berdoalah. Mintalah kepada Tuhan. Saya yakin saudara-saudara, ketika saudara-saudara diizinkan Tuhan mengalami semua itu, ada maksud luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada saudara. Nah, maka minta pada Tuhan supaya Tuhan menyatakan semuanya kepada saudara, dan jangan lupa minta Tuhan untuk memakai saudara menjadi alatnya mengabarkan Injil. Dan firman Tuhan katakan di ayat 20, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Meneguhkan apa yang Tuhan sudah sampaikan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudara, mari terus berkarya memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami diingatkan bahwa Tuhan memanggil kami untuk memberitakan Injil-Mu. Siapapun kami, apapun pekerjaan kami, bagaimanapun kondisi kami, berapapun usia kami, tolong kami ya Tuhan, pakailah kami untuk mewartakan Injil-Mu, mewartakan kabar sukacita, mewartakan kasih-Mu, mewartakan karya penyelamatan-Mu untuk dunia ini, untuk orang-orang yang berdosa. Tuhan, tolong kami, perlengkapi kami, kuatkan panggilan itu dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan panggilan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk anak-anak-Mu yang terbaring sakit,
dalam kelemahan fisik. Tuhan kiranya jamah, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri segala yang diperlukan, demikian juga keluarga yang merawat. Tuhan kiranya berkenan menuntun, agar keluarga yang merawat juga diberikan kesabaran, diberikan segala sesuatu yang diperlukan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, rupa-rupa persoalan. Kami mohon Tuhan kiranya berkenan membuka jalan keluar. Ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup kami sepanjang hari ini dalam berkat-Mu. Kiranya Tuhan memimpin, menyertai, dan memberkati setiap hal yang kami lakukan. Lindungi kami Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, terutama anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak muda milik Tuhan, jauhkan dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Radio Petra. Tuhan terus berkati semua yang melayani di Radio Petra. Tuhan berkati semua perangkat yang dipakai di Radio Petra, biar semuanya boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengabarkan kabar sukacita. Inilah doa kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya dalam tangan kasih-Mu. Semua ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Rabu 8 Mei 2024. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Murtini Hehanusa, dari GKJ Jatimulyo mohon diri, dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.